Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai materi konsep dasar peluang dan sifat-sifat peluang. Adapun definisi dari kata peluang, yaitu peluang adalah suatu nilai di antara 0 dan 1 inklusif yang menggambarkan besarnya kesempatan akan munculnya suatu kejadian tertentu pada kondisi tertentu. Istilah lain dari peluang adalah probabilitas. Peluang suatu kejadian yang pasti terjadi atau peluang suatu kepastian adalah 1, sedangkan peluang suatu kejadian yang mustahil terjadi atau peluang kemustahilan adalah 0. Misalnya, selagi dunia belum kiamat, peluang matahari terbit dari timur adalah 1, dan peluang kuda bertanduk 5 adalah 0. Matahari terbit dari timur merupakan suatu kepastian dari hukum alam yang berlaku saat ini selagi dunia belum kiamat, dan kuda bertanduk 5 merupakan suatu kemustahilan karena selama ini kuda bertanduk pun tidak. Kalaupun ada gambar hewan yang mirip kuda dan bertanduk 1, itu hanya dalam cerita fiksi belaka. Nah, adapun rumus dari peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, PA merupakan peluang dari kejadian A, sementara NA adalah banyaknya kejadian A. NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Contoh soal. Nah, sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata Kabupaten Senja. Tentukan peluang terpilihnya huruf A. Pembahasan. NA diketahui sama dengan NA sama dengan 3. Karena angka huruf A yang terdapat pada kata itu ada 3. Sementara NS sampel dari kata Kabupaten Senja adalah 15. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 15. Adapun perumusan konsep dalam peluang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendekatan klasik, yang kedua pendekatan frekuensi, yang ketiga pendekatan subjektif. Berikut kami akan jelaskan. Pendekatan klasik. Teori peluang dengan pendekatan klasik ini disebut juga pendekatan Ampériode atau probabilitas teoretis karena besarnya peluang suatu kejadian dapat ditentukan besarnya logika atau teori sebelum peristiwa terjadi. Misalnya jenis kelamin suatu kelahiran dan pelemparan mata uang. Peluang dengan pendekatan klasik dapat dikatakan bahwa probabilitas suatu event adalah jumlah hasil yang diharapkan terjadi pada suatu koin dibagi dengan jumlah semua kemungkinan yang dapat terjadi. Pada contoh di atas dapat diperhitungkan kemungkinan terjadinya hal-hal di luar dugaan seperti kelahiran yang tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya. Selain itu, kita tidak dapat memastikan bahwa dalam 10 kelahiran terjadi 5 kelahiran bayi laki-laki maupun walaupun mempunyai peluang sebesar 0,5. Yang kedua yaitu pendekatan frekuensi relatif. Nah, perhatikan konsep dari pendekatan frekuensi relatif, yaitu ambillah sekeping uang logam, kemudian lakukan percobaan statistika, yaitu melempar uang logam tersebut sebanyak 2 kali. Misalnya, muncul sisi angka sebanyak 11 kali. Perbandingan banyak kejadian muncul angka dan banyak pelemparan adalah 11/20. Nilai ini dinamakan frekuensi relatif munculnya angka. Jika sebuah dadu dilempar 30 kali dan muncul muka dadu bernomor 6 sebanyak 5 kali, berapakah frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 6? Adapun rumus dari frekuensi relatif munculnya kejadian K yaitu FR yaitu frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian K per banyak percobaan. Perhatikan contoh soal, yaitu pada pelemparan dadu sebanyak 100 kali, muncul muka dadu bernomor 1 sebanyak 16 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 1. Penyelesaian.
banyak percobaan sama dengan 100, banyak kejadian munculnya muka dadu bernomor 1 sama dengan 16, maka dapat dimasukkan dalam rumus frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian K per banyak percobaan sama dengan 16/100 sama dengan 0,16. Jadi frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 1 adalah 0,16. Selanjutnya yaitu pendekatan yang ketiga, pendekatan subjektif. Teori peluang dengan pendekatan subjektif ini sering digunakan pada penentuan peluang di mana peristiwanya jarang terjadi. Misalnya, seorang kepala puskesmas akan merekrut petugas baru. Dari sejumlah pelamar yang datang, diputuskan hanya 3 orang calon saja yang akan diseleksi. Kemudian, dia menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan pribadinya, ditentukan seorang di antara ketiga pelamar tersebut yang mempunyai peluang terbesar untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, sifat-sifat peluang. Yang pertama yaitu 0 lebih kecil dan sama dengan P A lebih kecil dan sama dengan 1. Artinya, nilai probabilitas kejadian A selalu terletak antara 0 dan 1. A merupakan himpunan bagian dari S, maka banyaknya anggota A selalu lebih sedikit dari banyaknya anggota S, yaitu NA lebih kecil dan sama dengan NS, sehingga 0 lebih kecil NA per NS lebih kecil dari 1. Sifat-sifat yang kedua yaitu PA sama dengan 0. Artinya dalam hal kejadian A tidak terjadi himpunan kosong, maka probabilitas kejadian A adalah 0. Dapat dikatakan bahwa kejadian A mustahil untuk terjadi, sehingga PA sama dengan NA per NS sama dengan 0 per N sama dengan 0. Sifat-sifat peluang yang ketiga yaitu PA sama dengan 1, artinya dalam hal kejadian A maka probabilitas kejadian A adalah 1. Dapat dikatakan bahwa kejadian A pasti terjadi. Sifat yang keempat, A sama dengan S, artinya maksimum banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota S, maka NA sama dengan NS sama dengan N, sehingga PA sama dengan NA per NS sama dengan N per N sama dengan 1. Baik, cukup sekian dari penjelasan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.